Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat-sehat semua hari ini? Alhamdulillah, Pak. Ini Oke, sebelum saya lanjut, saya mau menyapa dulu. Ini PD5 ya, PD5 yang saya masuk ini. iya Pak. Saya lihat yang hadir hari ini hanya 15-an ya. Oke, nggak apa-apa. Dari Institut Seni Budaya Bandung ada? Perwakilannya ada? Tidak ada. Oke, saya skip. Stay Indonesia Banking School? Tidak ada juga ya. Oke, saya lanjut. Universitas Budi Luhur. Tidak ada juga. Oh, hadir ya. Budi Luhur. Universitas Haluleo. Hadir, Pak. Haluleo, oke. Daya perwakilannya. Muhammadiyah Jambi. Universitas Muhammadiyah Jambi, tidak ada ya. Universitas Negeri Yogyakarta. Tidak ada juga. Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Tidak ada juga. Universitas Yarsi. Tidak ada juga. Unsulbar. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, selamat datang semua di kelas saya, PD5 sesi 2 ya. Baik, saya share materi dulu. Materi saya kelihatan ya? Iya Pak. Oke, saya lanjut. Iya, Pak. Jadi hari ini kita bincang-bincang lagi terkait dengan e-bisnis, terutama dalam pengaplikasiannya dalam pemasaran yang berbasis web. Mungkin Ibu dosen tadi, Ibu Dian, sudah panjang lebar juga memberikan penjelasan terkait materi pada pertemuan ke-13 ini. Jadi saya paling menambahkan mungkin sedikit, dan kalau memang ada mahasiswa mau berdiskusi boleh sambil jalan materi sebentar, kita bisa sharing sama-sama. Oke, jadi saya hanya mengambil sebagian saja dari modul yang sudah di-share di LMS itu. Yang pertama terkait dengan pengertian dan sejarah e-bisnis, kemudian perbedaannya e-bisnis dan e-commerce. Selanjutnya keuntungannya e-bisnis dan e-commerce sendiri. Terus arsitektur aplikasi e-bisnis. Selanjutnya arsitektur protokol dan desain web dalam e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis dan strategi dalam bisnis di perusahaan. Terakhir, integrasi aplikasi e-bisnis. Ya, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian dan sejarahnya. Ya, mungkin ada mahasiswa sudah dengar tadi penjelasan dari Ibu Dian terkait dengan pengertian dan sejarahnya. Ada yang bisa bantu saya untuk kita sharing sama-sama terkait dengan materi ini? Ada yang bisa jelaskan e-bisnis itu apa?
Tadi dibilang kalau bisnis itu merupakan proses digitalisasi seluruh perusahaan. Nah, yang di dalamnya itu mencangkup seperti ada pelayanan, kemudian pelanggan, transaksi, rekam bisnis, supplier, internet, dan e-learning. Itu yang saya tangkap tadi, Pak. Iya, makasih Suliana. Terus sejarahnya gimana? Sempat ditangkap juga? Tadi nggak dijelaskan sejarahnya, Pak. Oh, ada dijelaskannya. Yang lainnya mungkin ada yang mau tambahkan terkait dengan pengertiannya. Jadi bisa saja dari perspektifnya kita, dari penjelasan Ibu Dian, nanti kita sama-sama membahasnya secara detail mungkin. Nah, Saya Pak, ya, Tika silakan. menurutku Pak itu bisnis dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Ya, makasih. Tika, jadi Survi dan Tika tadi sudah mewakili dari apa yang menjadi pengertian e-bisnis itu sendiri. Jadi betul sekali. E-nya itu sebenarnya dari akronim dari elektronik ya, elektronik bisnis. Jadi aktivitas yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan pertukaran barang atau jasa yang memanfaatkan internet. Di situ poinnya sebenarnya. Jadi hampir mirip juga dengan e-commerce sebenarnya, tetapi kalau e-bisnis itu cakupannya lebih luas terkait dengan pemasarannya, terkait dengan transaksinya, keuangannya, terkait dengan hiring SDM-nya. Jadi semua jadi satu. Jualan online, tapi toko offline-nya juga ada. Seperti itu pengertian secara umumnya. Berbeda kalau e-commerce-nya. Jadi nanti kita bahas juga terkait dengan apa perbedaannya. Nah, untuk sejarahnya sendiri ini, ada yang tahu artinya itu apa itu IBM? Ada yang pernah dengar IBM? Orang IT itu pasti tahu ini. International Business Merchants. Gimana? International Business Merchants. Apakah? Lupa ininya Pak. Merchants. Lupa ininya Pak. Ya betul. Jadi IBM itu perusahaan raksasa, artinya perusahaan yang dari dulu memang sudah merintis tahun 1911-an kalau tidak salah, itu berkantor di Amerika Serikat. Jadi dia fokusnya memang menjual hardware dan software. Itu awal-awal kan biasa kita melihat ada merek-merek CPU, IBM yang merek pabrikan itu. Jadi ini merek, ini brandnya IBM ya. Singkatannya sendiri itu International Business Machine sebenarnya. Ya betul sekali. Jadi mungkin dulu mesinnya. Jadi awalnya itu memang sehingga dikenal istilah e-bisnis ini dari IBM ini. Jadi dia di tahun 93-an itu waktu krisis moneter 97-98 sempat krisis moneter secara global kan. Jadi perusahaan ini berusaha mencari cara bagaimana supaya bangkit. Akhirnya membukalah mengekspansi perusahaannya ke digital. Jadi yang tadinya fokus di offline dialihkan ke online, seperti itu awal-awalnya. Jadi awal-awal dikenalnya bisnis ini dari gebrakan dari CEO IBM ini, seperti itu singkatnya ya. Nah, ini perbedaannya. Ada yang bisa bantu saya kalau kita lihat gambar apa perbedaannya dari e-bisnis dan e-commerce ini? Kalau e-commerce kan kita sudah sama-sama dari beberapa pertemuan pertama kan sudah dibahas ya tentang e-commerce. Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya apa itu e-commerce dan e-bisnis?
Ibu Dian tadi jelaskan ya terkait ini. Halo, monitor ya semua. Gimana? Iya, Pak. Apa perbedaannya yang mendasar atau setidaknya di benak adik-adik mahasiswa itu, oh ini e-commerce, ini e-bisnis. Nah, seperti itu. Kalau e-commerce, Pak, Uh-huh. Pemanfaatan jaringan internet untuk proses jual beli, pergantian produk dan pelayanan. Terus kalau bisnis itu apa tuh? Aktivitas dalam menjalin relasi dengan konsumen dan pertukaran data dalam satu perusahaan dengan memanfaatkan jaringan internet. Ya, itu saja. Itu saja, Pak. Oke, Itu, Pak. oke. Makasih Tika. Jadi ada mahasiswa pasti sudah paham juga, cuma mungkin masih banyak yang malu-malu untuk memberikan pendapatnya. Jadi betul sekali. Secara umum itu memang kalau e-bisnis itu cakupannya lebih luas. Di dalamnya ada sumber daya manusia, ada sumber daya teknologi, ada proses marketing dan pemasaran, ada manajemen perkantoran, ada proses audit, macam-macam lah di dalamnya. Nah, sementara kalau e-commerce itu dia hanya fokusnya di jual belinya, ya, jual belinya, kemudian sampai ke transaksinya selesai, ya. Itu pun berlanjut kalau misalnya pihak buyer ada komplain dan pengen mengembalikan, ya paling sampai ke sellernya itu setelah diterima dan fix selesai, tidak ada lagi terkait dengan terkait dengan transaksi lainnya setelah deal, seperti itu. Yang kedua, perbedaannya itu kalau e-commerce hanya bagian terkecil dari bisnis sebenarnya. Jadi hanya bagian tersendiri, yang mana di e-bisnis juga itu ada jual beli di dalamnya. Terus yang ketiga, kalau e-commerce membutuhkan spesifikasi, kemampuan analisa dari segi penjualan dan transaksi, sedangkan kalau e-bisnis pertimbangannya banyak aspek, mulai dari aspek pemasaran, produksi, packing, shipping dan semacamnya. Itu ada semua di e-bisnis itu. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ini, di gambar sebelah kanan ini. Ini kalau alurnya e-commerce itu, jadi kalau customer pengennya berbelanja di marketplace, terjadi transaksi di sana, ya paling ada payment, kemudian alurnya itu warehouse ini di gudangnya, kemudian pengiriman selesai. Tapi kalau e-bisnis itu memang kompleks aktivitasnya. Jadi perusahaan itu lewat aplikasi manajemen yang sudah dibuat sedemikian rupa, kemudian dipublikasikan, di dalamnya banyak pasti item-item yang bisa didapatkan. Katalognya ada, salesnya, kemudian paymentnya, ada emailnya, ada banyaklah di dalamnya, ada terkait dengan human resource-nya juga. Seperti itu. Baik, saya lanjut. Nah, untuk perbedaan yang mendasar ini saya tambahkan sedikit bahwa e-bisnis dan e-commerce itu tujuannya juga. Jadi kalau e-commerce itu orientasinya lebih kepada memperoleh keuntungan karena aktivitasnya kan hanya jual beli saja. Nah, sementara kalau e-bisnis itu orientasinya jangka panjang. Jadi bisa bersifat abstrak, bagaimana kepentingan konsumen, bagaimana pelayanan terhadap konsumen, SOP ada di dalamnya, bagaimana menjalin relasi antar mitra, kemudian dan lainnya lah. Jadi itu yang paling mendasar. Nah, di samping ini, di gambar ini kita bisa melihat bahwa perusahaan yang mempergunakan teknologi ini masing-masing kesamaannya di sini, mempergunakan teknologi dalam hal ini internet,
Kemudian ending dari goalnya semua ini lebih kepada customer kalau e-commerce. Nah, kalau e-business itu goalnya ini untuk jangka panjangnya tadi itu. Jadi terkait dengan relasi, terkait dengan konsumen, kepercayaan konsumen. Jadi lebih kompleks lah untuk goalnya e-business ini. Nah, kalau keuntungan ada yang bisa apa keuntungannya ini untuk e-commerce? Pasti sudah tahu semua ya. Ada yang bisa jawab ini apa keuntungan e-commerce? Jadi ada dua Pak. ini. Ya, silakan. Ya mungkin yang pertama itu Pak ya, tidak terjadinya transaksi jual beli Pak secara langsung. Ya, maksudnya tidak ada transaksi pembelian secara langsung terhadap konsumen dengan sama perusahaan Pak. Jadi dia transaksinya kan melalui perantara Pak. Ada transaksi secara tidak langsung Pak maksudnya. Transaksi tidak langsung ya. Keuntungannya ya. Saya Pak. Oke, silakan. Iya. Pak. Ya, Tika silakan ditambah ya. Memberi penjualan memberi penjual jangkauannya itu global Pak. Ya. Jangkauan global. Apalagi? Pak. Kalau ini kan adanya e-commerce secara tidak langsung substansinya akan menurunkan biaya transaksi Pak. Kan kalau kita mungkin begitu Pak. Efisien ya. Ada pasti biaya paling lebih efisien sih kalau belanja online. Tinggal klik di tempat saja Pak. Iya betul. Iya. Kalau Ahmad Muas tadi mengatakan bahwa itu transaksinya by online ya, jadi tidak perlu kita datang ke tokonya, mungkin maksudnya begitu ya. Iya Pak. Ada lagi? Cuma dua yang paham mungkin ya e-commerce, atau yang lainnya malu-malu ya. Ayo saya memang sengaja mau, ya silakan. Ada Pak. Mempermudah pemasaran dan promosinya barang dan jasa Pak. Kan ada marketplace, jadi tinggal kasih masuk ke sana. Iya. Oke, mempermudah ya promosinya. Kalau Wiwin gimana? Memberi perbandingan harga kepada konsumen Pak. Perbandingan. Misalnya kalau begitu bisa dilihat perbandingan harga antara e-commerce satu dengan e-commerce lain. Iya betul. Ya, tersedianya banyak pilihan ya buat konsumen. Banyak pilihan. Iya, begitu maksudnya Pak. Oke, nggak apa-apa. Setidaknya dari penjelasan dan masukan dari adik-adik ini, di sini bisa kita bahwa terkait dengan keuntungannya itu, karena kalau kita tidak paham maksudnya apa itu e-commerce, mungkin jangan sampai pertemuan nanti sampai di pertemuan terakhir sampai ujian akhir masih ada yang tidak paham e-commerce itu, karena kalau kita tidak paham maksudnya pasti kita tidak mengerti apa keuntungannya. Ya, seperti itu. Jadi di slide saya ini saya bagi ada 3, ada untuk perusahaan, kemudian untuk konsumen. Nah, untuk keuntungannya untuk perusahaan itu bisa dilihat di slide saya, menjangkau pembeli potensial dalam jumlah besar dalam hitungan global. Jadi jangkauannya pasti lebih besar karena tidak ada batas kalau dunia internet ya, dunia digital. Terus yang kedua, biaya iklan lebih murah daripada media iklan konvensional. Jadi pastilah karena banyak yang gratis juga di media online ini. Terus selanjutnya untuk perusahaan keuntungannya memberikan manfaat media sosial untuk komunikasi dengan pemasok, pabrik, penyalur dan pelanggan secara online. Jadi tanpa batas ini bisa dimanfaatkan
e-commerce ini untuk memperkuat jaringan, memperkuat database baik pemasok maupun penyalur. Nah, selanjutnya keuntungan untuk perusahaan itu tingkat pemasaran dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pembeli. Jadi kreativitas sebuah perusahaan itu sangat memang dituntut di digital, karena kapan itu tidak dipolis dengan sedemikian rupa terkait dengan pemasarannya, tampilannya, meskipun barangnya bagus, tapi kalau kemasan cara menjualnya, cara mempublishnya, cara membuat paket promonya tidak menarik, mungkin juga agak susah. Jadi memang kreativitas sangat dibutuhkan di e-commerce ini untuk bisa bersaing ya. Terus selanjutnya tidak dikenai pajak penjualan. Ini sebenarnya ini masih ambigu kalau mengatakan tidak kena, karena di perusahaan sendiri pasti sudah kena pajak PPN-nya. Tapi kalau online-nya memang tidak seperti itu. Nah, selanjutnya untuk konsumen, apa sih keuntungannya e-commerce ini? Ini kita baru bicara e-commerce ya, jadi bisnisnya sebentar. Untuk konsumen, yang pertama, memungkinkan pelanggan itu berbelanja setiap saat, jadi itu bisa 24 jam, tanpa batas ya, artinya tergantung karena online, anytime, anywhere. Kemudian untuk selanjutnya memberikan banyak pilihan, itu tadi yang disebutkan bahwa konsumen bisa memilih berbagai macam merek sesuai dengan keinginannya karena produknya banyak kompetitor yang menjual barang yang sama. Kemudian e-commerce ini menyediakan produk-produk jasa yang tidak mahal kepada pelanggan dengan mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat. Jadi konsumen itu bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, pelanggan juga bisa menerima informasi relevan secara detail dan akurat waktunya ya. Memungkinkan partisipasi dalam pelanggan virtual auction. Kemudian selanjutnya memberikan tempat bagi pelanggan untuk berinteraksi dengan pelanggan lain. Jadi feedback juga kan semua marketplace hampir memiliki semua terkait dengan review dan semacamnya. Jadi itu bisa jadi referensi tambahan bagi konsumen untuk berbelanja di sebuah toko. Terus untuk masyarakat ya, untuk masyarakat saya pikir ini umum saja bahwa e-commerce ini memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah, jadi tidak banyak keluar untuk berbelanja. Jadi sangat memudahkan, tinggal duduk di rumah, klik, barangnya bisa datang dalam waktu tergantung jaraknya ya. Kalau misalnya antar pulau itu ya bisa 2-3 hari atau tergantung paket juga yang dipilih. Terus e-commerce memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga lebih rendah ya, dan memang betul itu di beberapa marketplace itu harga sebuah barang itu bisa sangat dinamis, harganya sangat variatif karena masing-masing berlomba-lomba untuk menjual sedemikian rupa dengan harga yang menarik, belum apalagi kalau dapat diskon khusus, paket diskon dari platform yang menawarkan itu. Selanjutnya memungkinkan orang di negara-negara ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk. Jadi otomatis ini jangkauannya luas sehingga dimanapun orang bisa memesan. Kemudian memfasilitasi layanan publik seperti perawatan kesehatan, pendidikan, pemerataan layanan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan biaya yang terjangkau lah ya. Itu sekedar keuntungan secara umum saja untuk e-commerce-nya. Nah, untuk bisnis ini, ada yang bisa bantu saya untuk memberikan pendapatnya apa keuntungan e-bisnis itu? Tadi kalau e-bisnis itu kan terkait dengan aktivitas tokonya ya, baik itu jual belinya, baik itu payment-nya, baik itu hiring SDM-nya, promosinya, marketingnya, sales-nya, supplier-nya. Jadi semua aktivitas itu jadi satu di elektronik itu, di online itu.
Jadi tokonya online, offline, tetapi dipindahkan juga aktivitasnya ke online. Itulah sebenarnya e-bisnis, perdagangannya, bentuk perdagangannya yang dipindahkan ke digital. Oke, apa keuntungannya kira-kira ini? Ada yang bisa bantu? Ya, Wiwin Marsuki ya. Silakan. Tidak ada? Apa ya, Pak? Ya, silakan. Seperti Gojek ya, Pak? Putus-putus gimana, Nurul? Seperti apa? Kayak seperti Wah, putus-putus. Ya. Gimana? Bisa diulang, Nurul Asisa? Gimana? Bisa diulang? Oke. Mungkin jaringannya tidak stabil, ya, nggak apa-apa. Jadi keuntungannya itu yang pertama, efisiensi, otomatis perusahaan akan karena aktivitasnya lewat online, otomatis efisiensi biaya itu sangat dirasa, karena ada beberapa cost itu pasti tidak terpakai karena aktivitasnya lewat online itu ya, terutama dalam hal fasilitas email itu bisa mengurangi biaya komunikasi, pengiriman dokumen dan semacamnya. Nah, selanjutnya efektif ya. Jadi dengan pemanfaatan teknologi ini pelanggan dapat berhubungan dengan perusahaan kapan saja, jadi efektif dalam hal waktu ini maksudnya ya, jadi non-stop. Jadi tergantung operatornya, manusianya yang menjalankannya. Artinya kalau misalnya hari ini dikirim informasinya ke mitra, kalau 1 jam kemudian itu kan sempat juga delay, tapi kalau dipantau 24 jam ya itu bisa non-stop betul ya. Jadi memang kan komponen dari e-bisnis ini ada 2 yang pokok. Ada komponen utamanya itu sebentar kita bahas setelah ini terkait dengan hardware dan software-nya. Yang kedua yang paling itu adalah human-nya, orang yang menjalankannya. Nah, ini risk, perusahaan mampu memperluas jangkauan, jadi jangkauannya, kemudian ruang gerak perusahaan bisa menembus batas ruang dan waktu tanpa memerlukan biaya yang relatif mahal. Jadi ini yang keempat, konsep brick and mortar menjelma menjadi click and mortar. Nah, saya garis bawah ini brick and mortar dan click and mortar. Ada yang tahu artinya itu apa? Ada yang paham artinya? Tidak ada ya? Tadi Ibu Dian jelaskan sampai ke sini ya, keuntungan di bisnis juga. Halo? Monitor semua? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang tahu artinya apa ini? Brick and mortar, kemudian menjelma menjadi click and mortar? Oh, Pak. Apa? Brick.
itu Kak, toko kalau brick and mortar itu Pak, toko yang memiliki toko yang hanya memiliki toko fisik dan melakukan transaksi secara offline. Transaksi jual belinya maksudnya Pak, secara offline. Kalau click and mortar, dia memiliki toko fisik dan proses jual belinya dapat dilakukan secara offline dan online. Iya, makasih Ika. Jadi betul sekali, keuntungan e-bisnis itu tadi, dari brick and mortar menjelma menjadi click and mortar. Jadi perusahaan yang memiliki toko fisik itu, yang brick and mortar ini, yang tadinya hanya menjual secara offline, transaksi jual belinya itu menjelma menjadi click and mortar, jadinya offline dan online, seperti itu maknanya ya. Jadi istilah-istilah begini harus ada di mahasiswa juga, setidaknya paham poinnya apa ya. Jadi kita tidak terlalu tabu juga bila mana ada mahasiswa memiliki nanti bisnis yang lebih besar ya. Misalnya sudah memiliki toko elektronik, ya tidak ada salahnya kita jual juga di online. Nah ini maksudnya, di samping memiliki toko fisik, kita juga memiliki website yang bisa jual beli online. Tapi bukan e-commerce-nya ya, bukan. Tapi memiliki website sendiri yang bisa kita kelola. Seperti itu. Terima kasih ya Tika jawabannya. Terus yang kelima, opportunity, terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi, menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru akibat ditemukannya teknologi baru dari masa ke masa. Jadi ini pasti juga karena dunia digital era milenial ini sangat liquid, artinya sangat cair, bisa saja cepat perkembangan teknologi cepat sekali. Begitupun produk-produk atau jasa yang dijual di luar sangat dinamis ya. Dalam kurun waktu beberapa tahun lagi bisa saja ada lagi teknologi baru terkait produk atau barang yang kita jual. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya terkait dengan pengantar tadi di awal? Intinya e-commerce dan e-bisnis ya. Ada sejarahnya, ada pengertiannya, ada keuntungannya. E-bisnis ada keuntungannya juga, e-commerce. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Nyaman ya? Tapi semua monitor ya, yang kelihatan di sini monitor semua ya, atau hanya di? Ya Pak, monitor. Iya. Jadi apa jadi enggak on cam ya? Iya. Gimana? Enggak Pak. Iya. Ada yang mau bertanya? Saya lanjut ya kalau tidak ada. Oke. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung bahwa ada dua komponen utama terkait dengan infrastruktur e-bisnis ini. Yang pertama itu technical e-bisnis, infrastruktur yang terkait dengan hardware, software, teknologi komunikasi, data, dan aplikasi utama. Jadi ini komponen utama yang pertama ya untuk kita membangun sebuah e-bisnis. Nah, yang kedua, ini tadi sempat saya singgung bahwa human e-business infrastrukturnya itu juga sangat perlu sebagai komponen utama juga yang kedua, karena yang menjalankannya di poin pertama ini adalah poin kedua ini ada agile human resources, kelincahan atau talent yang dimiliki oleh staff atau pemilik usaha itu sehingga ini bisa berkembang. Nah, meskipun misalnya hardware-nya bagus, software-nya mantap, kemudian aplikasi utama yang dijalankannya itu up to date atau high end, tapi kalau human-nya di sini yang menjalankan tidak terlalu paham,
tidak terlalu bagus juga hasilnya pasti, ya, karena ini komponen utama. Setidaknya paham terkait dengan aplikasi, terutama aplikasi utamanya ya, karena ini yang paling motor utamanya. Kalau hardware juga software ini kan ada tim IT mungkin, tapi aplikasi utamanya yang apakah website itu atau ada software yang sudah dibuat. Nah, untuk selanjutnya komponen pendukung selanjutnya untuk e-business itu adalah local area network, merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal seperti jaringan pada sekolah, kampus, ataupun perkantoran. Saya mau tanya, di kelas PD5 ini, di sini kan hampir rata-rata ini ya, Fakultas Teknik Informatika ya? Iya, Pak. Ya, itu Ada bisa. juga akuntansi, Pak. Akuntansi, ya, oke. Kita mau belajar sama teman-teman kita yang jurusan informatika ini. Ada yang bisa bantu saya bagaimana membuat jaringan seperti ini? Saya mau tantang anak informatika ini. Misalkan saya kasih tugas, saya memiliki 5 komputer, peralatan saya yang sudah ada 5 komputer, kemudian 1 server, 1 printer, 1 hub dengan kabel UTP plus dengan konektor RJ45-nya. Sekarang saya menginginkan ini dibuat jaringan network internal, ya, supaya semua klien yang ada ini bisa print karena hanya memiliki 1 printer. Ini kasusnya misalnya. Ada yang bisa bantu saya? Anak informatika? Ayo. Gimana? Tidak ada yang bisa bantu saya. Bagaimana tadi, Pak? Ada yang bisa bantu saya? Bisa diulang, Pak. Ya. Kurang jelas suaranya, Pak, putus-putus. Ya, ada yang bisa bantu saya, anak jurusan teknik informatika ini, bagaimana membangun sebuah jaringan internal kalau dikasih tugas seperti ini. Misalkan, saya memiliki 6 PC, 5 untuk klien, 1 server, 1 printer, 1 hub, plus dengan kabel UTP dan konektornya. Gimana cara membuat jaringan seperti ini? Gimana? Yang mana ada belakang pasar? Tidak ada. Dulu Pak, maksudnya bagaimana Pak? Merakit apanya Pak? Rangkaiannya Pak atau bagaimana? Ya, membuat ini kan ceritanya ini saya memiliki 6 PC kan, 6 PC yang sudah ada. Ada 5. Ya, Klien, 1 5 server. klien 1 server dan semuanya kan sudah on ceritanya ini. Sudah ada aplikasinya Windows-nya di dalam. Yang saya butuhkan ini supaya terangkai jadi satu jaringan di internal ini, saya memiliki 1 printer. Printer ini yang saya mau sharing supaya semua klien bisa memakai. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus di set di sini? Ya?
IP-nya Pak, kita IP-nya Pak disatukan harus sama Pak IP-nya. IP apanya yang Jadi sama? IP jaringannya Pak, jadi nanti tuh IP klien itu Pak dia mengikut di IP server. Ya, Harus dikonfigurasikan IP-nya, Pak. ya. Dikonfigurasikan ke bagaimana? Coba jelaskan ke saya. Semisalkan dari kelas yang satu punya kode IP-nya. Ya, Misal dia pakai kode kelas C. Terus gimana? Ya. Halo? mungkin bisa seperti Wah, putus-putus suaranya. Ada yang bisa bantu memberikan penjelasan? Saya matikan dulu sharingnya. Ya. Terkait dengan jaringan tadi itu, terkait dengan jaringan, saya mau melihat sejauh mana pengetahuan adik-adik mahasiswa tentang membangun jaringan intranet di sebuah kantor, atau kita mau membangun sebuah bisnis itu, mau bikin office kecil-kecilan mulai dari front office sampai ke back office. Misalnya kita mau buka toko kue atau toko komputer. Nah, kita ada aplikasi penjualan sampai ke accounting-nya. Nah, sementara hanya satu printer yang dimiliki. Coba bagaimana membangun jaringannya? Komputernya sudah ready plus dengan softwarenya. Tinggal mengkoneksikan semua PC yang ada dengan hub yang tadi plus dengan kabel UTP-nya dengan konektornya. Coba kasih saya penjelasan secara detail. Saya mau melihat sejauh mana pemahaman adik tentang jaringan. Kalau hanya mengatakan IP-nya, ya saya tahu IP-nya. IP-nya yang seperti apa yang harus dirubah atau di set. Masih monitor ya? masih, Pak. Bagaimana nih jurusan informatika nih? Ada yang bisa kasih saya penjelasan secara detail? Karena ini sangat penting deh untuk membangun e-bisnis itu, setidaknya yang memiliki toko itu paham, setidaknya paham tentang jaringan, setidaknya paham tentang koneksi internet itu. Kita belum bicara ke internetnya, kita belum bicara ke jaringannya, jaringan luarnya. Ke dalam dulu ya. Kalau hanya satu komputer, satu printer, itu gampang, tinggal main colok aja di USB-nya selesai, on-kan printernya. Tapi kalau membuat jaringan, mengkoneksikan beberapa PC, kemudian mengakses satu aplikasi, itu gimana caranya? Ya, tidak ada. Enggak mengerti Kak saya, Pak. Nah, ya, di sini kan ada tadi jaringan ini ya, jurusan informatika kan. Ini kan hampir banyak yang jurusan informatika ini saya lihat ini. Ada sekitar 20-an orang ini di ininya. Enggak ada ya? Iya Pak. Maksudnya ya kalau dari sepengetahuan saya sih Pak, yang pertama sih ya IP dari server itu, seumpama kita pakai IP dari server itu IP-nya contoh
kita pakai 192.168.1.105. Jadi nanti kliennya itu dia mengikut. Jadi tadinya IP servernya 105, kita seumpama klien ada 5, jadi dia mengikut 106, 107, 108. Jadi nanti kita settingnya itu dimasuk di CMD lagi, Pak. Masanya sih kalau dijelaskan, Pak, masanya ribet sebenarnya, Pak. Agak panjang, Pak. Enggak apa-apa, dijelaskan aja, saya mendengar dan teman-teman juga mendengar di sini. Enggak apa-apa. Bagaimana dengan susunan kabel UTP-nya ke hub? Bagaimana apa paham terkait dengan kita pakai strike atau cross? RJ45. Kalau yang kemarin saya praktekkan, Pak, ya saya pakai apa namanya? Yang ada dua itu, Pak, kemarin anunya, jalurnya. Yang Ya. cross dengan apa yang satu lagi Strike, namanya? Strike-nya. Iya, ada dua itu, Pak. Iya. Strike dengan Pak, terus. Iya. Strike yang mana mau dipakai? Strike atau cross dipakai ke RJ45? Terus. Ahmad, yang mana mau dipakai? Strike atau cross? Kalau yang kemarin saya pakai strike. Tapi yang kemarin saya praktekkan, Pak, antara antara satu server dengan satu klien, Pak. Tapi kalau yang tadi yang digambar tadi, Pak, dia ada apa namanya? Ada 5 klien. Jadi ya itu, Pak, tadi settingannya di setting di CMD-nya dulu, Pak. Tapi ada juga yang kita matikan di bagian ininya, Pak, di mana namanya? Di bagian apa lagi tuh? Di kontrol panelnya, Pak. Jadi ikon anunya, Pak, apa namanya? Ikon start menunya itu, Pak, ada di kontrol panel. Jadi di situ ada muncul apa namanya? Item kayak view network status dan end stakes, itu diklik lagi, Pak. Jadi ada di situ lagi muncul change adapter setting, Pak. Iya. Jadi di situ saya penjelasannya, Pak, agak ribet sih, Pak. Saya tidak terlalu paham kalau masalah Pak. Ya, biasanya sih ya langsung Pak. Praktek. Iya, Pak, biasa. Kemarin, Pak, pas anunya prakteknya, Pak, kemarin. Iya. Jadi ini penting sekali kenapa saya pancing ada di mahasiswa untuk bisa menjelaskan terkait dengan sistem jaringan ini, karena di sini awalnya kita membangun e-bisnis itu tadi karena kita butuh jaringan intranet dulu sebelum keluar, karena ada aplikasi yang akan kita jalankan. Makanya saya meminta dari mahasiswa untuk paham atau pernah mengaplikasikannya terkait dengan ini, karena kalau jurusan teknik informatika itu harusnya sudah mafhum semua ini, ya. Memiliki satu printer dengan 5 klien satu server itu butuh keahlian tersendiri, ya. Oh iya, Pak. Butuh keahlian tersendiri. Betul tadi yang dikatakan di set IP-nya, betul itu. Jadi kita memang pastikan dulu di sini misalkan 192.168.101 misalnya di sini, berarti di sini 02, nantinya 03, 04, 05, 06. Nah, ini nanti diarahkan default gateway-nya itu ke sini. Itu maksud saya tadi. Nah, khusus untuk printnya ini tinggal di-share aja di sini. Jadi semua akan mengakses, klien ini akan mengakses ke sini. Nah, terkait dengan kabel UTP yang ini ada, ini hanya bukan sekedar kabel saja. Di sini kan ada konektor di ujungnya. Masing-masing konektor ini, kalau salah konektor pemasangannya juga tadi yang saya maksudkan cross atau strike dipakai, itu tidak nyambung juga, ya. Itu tidak nyambung juga. Jadi memang panjang memang anunya, tapi harus dipaham, harus diketahui, karena basic aktivitas terkait dengan e-bisnis itu di sini karena kita memakai jaringan kan, ya, karena ada aplikasi nantinya itu yang akan kita tampilkan di website misalnya, atau ke website itu sendiri, dan otomatis semua nanti ini akan mengakses ke servernya. Ada kan nanti datanya juga yang akan kita
kita akses seperti itu. Kenapa ini penting? Saya mengajak adik-adik mahasiswa untuk memberikan sedikit gambarannya bagaimana membangun jaringan internet seperti ini. Ya, ini paling banyak dipakai di kantor-kantor, di warnet juga seperti ini, di sekolah juga kadang. Nah, kalau ada misal kita belum bicara terkait dengan hotspotnya, ini ada jaringan nantinya di sini. Terkait dengan jaringan internetnya, ini hanya baru intranetnya, aktivitas di satu lingkungan, ya. Nah, saya lanjut, ini terkait dengan komponen selanjutnya yaitu metropolitan area network. Ini lebih besar lagi dari yang pertama, jadi hampir sama tadi. Nah, ini wide area network-nya. Nah, ini tadi local area network-nya itu inilah yang jadi menjadi wide area network bila mana dia sudah terkoneksi ke internet. Inilah yang dimaksudkan. Nah, tadi terkait dengan penjelasan bagaimana sharingnya, ini saya tampilkan IP-nya. Nah, ini default gateway-nya tadi, ini kita arahkan ke server, ya. Itu tadi itu jadi servernya ini yang menjadi default gateway-nya, kemudian IP-nya itu IP klien masing-masing. Pasti ini biasanya subnet mask-nya ini biasanya otomatis. Nah, ini kalau kita mau connect keluar, ini biasanya diaktifkan otomatis, ataukah kita mau pakai DNS, ini DNS-nya Google ini, kalau tidak salah. Ya, DNS alternatifnya. Kalau kita misalnya tidak mau terganggu dengan jalur data yang akan kita akses keluar, biasanya di set. Tapi kalau khusus untuk internal, kita biasanya pakai sampai ke atas. Nah, itu tadi yang saya tanyakan. Sebenarnya ini yang saya tunggu jawab, karena kunci untuk membuat jaringan internal itu ya setidaknya kita paham ini. Ya, karena kalau kita pakai automatically agak susah, biasa tidak nyambung. Ya, oke. Nah, komponen selanjutnya value added network. Nah, ini biasa dipakai untuk komunikasi antara supplier dan customer. Jadi ada di tengahnya ini, Van. Di sini ada biasanya aplikasi. Ini biasa diimplementasikan di perusahaan-perusahaan besar, misalnya Garuda yang mau menjalin apa istilahnya ini, terutama dengan ke suppliernya atau customernya itu dia ada tersendiri platform untuk bisa mengakses, dan itu tidak bisa diakses dari luar kecuali terdaftar di ininya mereka, networknya mereka. Nah, ini infografis terkait dengan intranet dan internet tadi. Jadi di sini bisa dilihat gambarnya. Kelihatan ya semua ya? Halo? Iya, Pak. Ya, kedengaran ya suara saya ya? Iya. Dengar, Pak. Iya. Kedengaran, Pak. Ini kita lihat dulu yang di pointer saya. Di sini ada internet, ini ada extranet, di sini ada intranet. Nah, penjelasannya kalau intranet itu tadi kebutuhannya hanya untuk lokalan, ya, yang tadi yang saya ceritakan. Dasarnya di situ, kita harus mulai dari situ. Kita harus membangun dulu intranet, mengkonekkan semua PC yang ada di dalam perusahaan kita, atau jualan kita ya, CV atau PT lah nantinya. Jadi harus terkoneksi dulu secara internal, Kak. Terus kalau extranet, nah ini tadi yang saya maksudkan bahwa hubungan ada terkait dengan supplier dan customer, jadi hanya sebatas ruang lingkup itu saja, dia tidak keluar. Jadi yang hanya memiliki akses yang bisa masuk untuk komunikasi data atau pertukaran data di extranet ini, tidak bisa di luar itu, karena memiliki aplikasi tersendiri biasanya. Nah, yang di luarnya ini internet yang diakses secara global. Biasanya kalau kebutuhan intranet itu biasa mainnya di IT yang paling memang untuk kebutuhan perbaikan jaringan dan semacamnya. Kalau tidak terkoneksi, paling seputar itu saja karena hanya kebutuhan internal.
ya, internal saja. Nah, untuk extranet karena kebutuhannya terkait dengan supplier, customer, dan kolaborasi, biasanya dibutuhkan purchasing-nya di situ biasa, AP-nya, AR-nya, account receivable-nya, untuk penagihan, untuk utang dan piutangnya terkait dengan transaksi yang ada, biasanya dibutuhkan extranet itu. Ya, kalau kita tidak mau offline, kita mau online, ini jaringan online-nya, jadi memudahkan. Jadi aplikasi itu bisa kita mengirim invoice ke supplier untuk menagih, begitupun sebaliknya, ya, begitupun sebaliknya untuk customer. Jadi kebutuhan extranet biasanya dibutuhkan oleh purchasing atau marketing. Nah, untuk internetnya ini, nah disinilah pure untuk kita memasarkan, mempublikasikan produk apa yang kita jual di dunia luar. Lebih banyak dibutuhkan oleh tim marketing, ya ini. Nah, selanjutnya untuk arsitektur bisnis e-bisnis ini adalah gambaran bentuk atau model yang baru terpusat dalam hal mewujudkan fungsi proses pada e-bisnis. Membangun arsitektur e-bisnis ini fungsinya proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan perusahaan. Jadi arsitektur e-bisnis ini juga berhubungan dengan bentuk desain yang ada dalam e-bisnis itu. Ada lima bentuk desainnya itu, cross functional business, kemudian strategic business, kemudian integrated enterprise, kemudian extended enterprise atau peningkatan perusahaan dengan melakukan sebuah multi enterprise, kemudian the intern enterprise community, komunitas antara perusahaan. Ini bisa dipelajari tersendiri karena lebih kepada konsep saja ini sebenarnya, lebih kepada konsep. Begitupun dengan model arsitektur e-bisnis ini ada dua, model sequential arsitek, kemudian sinkronos aplikasinya. Nah, di gambar ini bisa kita lihat bahwa ini ada dua bagian ini. Yang pertama terkait dengan apa tadi ini, sequential itu, ini data pertukarannya antar departemen, sales ke manufacturing, kemudian purchasing, nanti dari perusahaan itu yang mengeluarkan datanya. Nah, kalau yang di bawahnya ini terkait dengan modelnya ya. Kalau di bawahnya ini yang sinkronos itu masing-masing menginput datanya ke satu ERP ini, ya. Jadi satu data ini tidak ada pertukaran data di sini. Kalau di bawahnya ini dia masing-masing menginput datanya ke aplikasinya masing-masing. Jadi biasanya loginnya tersendiri ini yang seperti ini. Jadi masing-masing departemen itu menginput datanya tersendiri, baik sales, purchasing ataupun yang lainnya terkait dengan kegiatan bisnis yang dijalankan. Nah, kalau protokol bisnis ini terkait dengan aturan-aturan baku, terkait dengan lalu lintas data, kemudian ada protokol jaringan juga, konsep dasarnya ada 3 itu. Ini orang-orang IT ini harus paham sinteks dengan semantik dan timingnya itu setidaknya mengerti sebelum mengcodingnya, format data, cara pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan signal. Jadi supaya website kita itu istilahnya terbaca oleh transmitter dan receiver itu datanya bisa terbaca dengan baik. Makanya protokol e-bisnis ini juga merupakan aturan baku ya dalam jaringan komputer. Misalnya mengirim data informasi itu masing-masing harus, kalau tidak ada protokol seperti ini mungkin tidak ada website yang akan kita bisa lihat sampai hari ini, karena sinkronisasi data itu harus sama antara transmitter dengan receivernya yang menerima dengan pengirim, seperti itu. Jadi ini konsep dasarnya juga. Nah, kita masuk ke desain website. Jadi desain situs website itu halaman yang saling berhubungan dan berisi berbagai informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok ataupun organisasi. Nah, e-bisnis dengan e-bisnis ini website memegang peranan penting sebagai media perantara antara pemilik bisnis
dan konsumen. Jadi ibaratnya ini sebenarnya lapak ya, lapak yang dimiliki oleh pebisnis itu untuk mempublikasikan jualannya lewat online. Jadi lapak sebenarnya kalau kita bahasa umumnya, ya. Nah kemudian secara umum juga situs web itu memiliki beberapa fungsi. Ada beberapa fungsinya itu sebagai apa ya? Fungsinya komunikasi ya, mempunyai fungsi komunikasi. Pada umumnya adalah situs web secara dinamis dibuat menggunakan program, maka dilengkapi fasilitas komunikasi, baik itu web mail, form kontak, chatting, form. Biasanya di website itu ada fasilitas itunya. Kemudian yang kedua memiliki fungsi informatif. Di dalamnya kan biasa itu ada informasi konten, apa yang dijual, tujuan websitenya dibikin untuk apa, biasanya ada ditampilkan. Kemudian selanjutnya memiliki fungsi entertain untuk menghibur. Jadi ada beberapa juga itu memang website itu dibuat untuk sebatas hiburan, semacam game online itu, menonton musik online, kemudian kayak musik apa, kayak di YouTube lah, berbagai macam konten bisa kita lihat di situ. Ya, fungsinya untuk entertain. Ada juga fungsi lainnya itu untuk bisnis pure, seperti Traveloka itu bisnis betul-betul dibuat hanya untuk berbisnis saja, ya, marketplace. Di dalamnya ada transaksi keuangan yang berjalan. Nah ini juga terkait dengan informasi umum saja terkait dengan e-bisnis, bisa nanti ada dibaca. Nah, saya masuk langsung saja ke penerapannya e-bisnis di website. Ya, untuk penerapannya di Indonesia ini bisa kita lihat samplingnya. Yang pertama meliputi sistem fungsi bisnis itu. Jadi di dalam website sendiri itu terdiri ada marketingnya, memasarkannya ya. Kita lihat ya. Dilihat di sini ada sistem marketingnya, ada SDM-nya, ada manajemen keuangannya, terus ada akuntansinya dan manufakturnya. Jadi misalkan ini Traveloka, bisa dilihat ini Traveloka. Ya, di sini bisa kita lihat ini ada promo-promonya tampil. Kemudian untuk SDM-nya di sini ada di bawahnya ini pointer saya, ada karir di situ juga dilengkapi sistem akuntansinya ini otomatis di sini ada angka kalau kita masuk ke transaksinya. Yang kedua, sistem kerjasama perusahaan. Jadi biasanya memang disiapkan juga afiliasi kerjasama dengan pihak lain terkait dengan bisnis kita seperti ini di Traveloka, ada jasa partner Traveloka. Kemudian sistem transaksi, kemudian integrasi aplikasi perusahaan. Jadi penerapan seperti ini umum sebenarnya. Ya, sorry, ada yang musik tadi nih. Ya, kembali ke materi tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Penerapan di sini. Jadi ini samplingnya saja bahwa di sebuah website untuk melangkah ke penerapan e-bisnisnya itu, di dalamnya itu sudah dimasukkan berbagai sistem fungsi bisnis seperti itu tadi yang saya jelaskan, ada SDM-nya di dalam, ada sistem marketingnya sudah dimasukkan juga, ada afiliasi atau kerjasamanya dengan pihak lain seperti itu. Oke. Nah, faktor yang menjadi keberhasilan di e-bisnis itu, yang pertama
tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-bisnis adalah strategi keseluruhan perusahaan. Yang kedua, ini saya garis bawahi bahwa kunci yang dibutuhkan dalam transaksi e-bisnis itu validitas, integritas, dan privasi. Ujung-ujung dari semua sebenarnya ini adalah membangun trust, ya, membangun kepercayaan kepada mitra, klien, konsumen, supplier ataupun konsumen, seperti itu. Kalau kita akan terjun di dunia e-bisnis ini, ya. Nah, ini sampling perusahaan yang sudah menerapkan e-bisnis Indonesia. Ada Traveloka, ada AirAsia. Jadi transaksinya itu bisa kita akses semua di websitenya. Begitupun di Garuda, sudah disiapkan semua. Di dalamnya ada aktivitas marketingnya, di dalamnya juga ada aktivitas suppliernya atau konsumennya, di dalamnya juga ada aktivitas konsumennya langsung, mitranya juga ada aktivitas, begitupun dengan hire SDM-nya itu tadi. Jadi jaringan yang memang dibuatkan itu dibuat sedemikian rupa sehingga semua yang terkait dengan mitra atau suppliernya itu sudah termuat di satu aplikasi, sehingga ini jadi sampling bahwa contoh e-bisnis Indonesia menerapkan ini seperti ini. Traveloka Indonesia, Indonesia AirAsia, kemudian Garuda. Nah, ini yang terakhir ini di slide saya, isu utama dalam pengelolaan infrastruktur e-bisnis. Jadi e-bisnis aplikasi apa yang akan dikembangkan. Jadi manajemen rantai pasok, prosemennya, kemudian pemesanan secara online, manajemen hubungan pelanggan, kemudian untuk teknologi apa yang digunakan, apakah email atau pemesanan berbasis web. Jadi ini biasa juga kita lihat di sebuah web itu memang disiapkan komunikasinya ke customer. Kemudian bagaimana mewujudkan mutu layanan aplikasi sesuai dengan bisnis, aman, cepat. Nah, ini kebutuhan konsumen itu tidak mau terlalu ribet dengan aplikasi yang dimasuki. Setidaknya cepat aksesnya, aman transaksinya, kemudian aplikasinya tidak terlalu banyak bugs atau errornya, ya. Integrasi aplikasi, kemudian platform akses yang tersedia itu bisa diakses dari berbagai gadget, misalnya mobile. Contoh aplikasinya itu PHP, mengelola mutu data dan konten, kemudian bagaimana mengelola akses pegawai. Jadi bila mana membuat aplikasi yang ditujukan untuk e-bisnis itu, ya setidaknya login untuk pegawai juga itu pasti ada batasan tingkat aksesibilitasnya masuk ke konten-konten jualan kita, apakah dia sebagai admin atau sebagai klien biasa. Terus yang terakhir ini bagaimana data diamankan. Nah, ini juga penting, data dan konten yang terhapus ketika terjadi kesalahan. Jadi aplikasi yang misalnya kita akan rintis itu, apakah website atau aplikasi internal, setidaknya terkait dengan saving datanya itu kita sudah hitung dan konsep dengan baik-baik. Nah, kita sampai di ujung slide saya. Oke, dari penjelasan hari ini untuk materi e-bisnis dan terkait dengan e-commerce juga, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Wiwin Marsuki. Untuk kita ingin memulai e-bisnis berbasis web, langkah awal yang baik untuk memulai bisnis, ya, langkah awalnya, ya,
Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara e-bisnis itu setidaknya tadi ada toko, ada barang yang akan kita jual langkah awal kan kita mau lakukan langkah awal yang kita lakukan itu misalkan kalau kita sudah ada toko kan enak, berarti sudah ada yang kita ingin jual. Misalnya sudah ada toko komputer, kita tinggal membangun website saja sebenarnya, atau kalau kita hanya ngikut di marketplace itu kan lebih ke e-commerce saja sebenarnya ya. Tapi karena pertanyaannya ke e-bisnis yang berbasis web itu yaitu tadi langkah pertama itu tadi setidaknya ada barang yang kita mau jual, setelah ada itu kita inventarisasi semua apa-apa yang kita ingin munculkan. Kalau skalanya kecil, misalnya hanya sebatas menjual dan mempromosikan saja, berarti hanya kita fokus di situ saja. Tapi kalau misalnya skalanya menengah, terkait dengan menengah itu misalnya 10 sampai 50 orang karyawan kita, berarti kita butuh juga menambahkan website itu karir dan lowongan dan semacamnya terkait dengan yang tadi seperti Traveloka kan di situ dimunculkan juga terkait dengan karir karyawannya, terkait dengan lowongan pekerjaan, itu bisa kita tambahkan. Tapi kalau skalanya kecil 10 ke bawah, saya pikir tidak perlu. Berarti kita hanya terkait dengan karyawan itu HR-nya lebih bagus offline saja. Jadi kita mempublikasi kemudian meng-hire secara offline seperti itu. Nah, yang paling pokok memang juga itu kalau e-bisnis itu laporan transaksinya ya, transaksinya. Jadi ada yang membuat website itu, misalnya website laundry misalnya, tidak memunculkan transaksinya, jadi hanya bersifat internal saja, tapi lebih kepada mempublikasikan atau memasarkan produk yang ingin dijual. Jadi tujuan utamanya membuat e-bisnis itu lebih kepada menambah revenue saja sebenarnya. Jadi tergantung kita mau seperti apa. Kalau kita mau memulai usaha itu, kalau skalanya dianggap menengah, berarti kita hanya fokus publishing kita punya produk, berarti sales dan marketingnya harus ada, kemudian katalognya ada, selanjutnya reservasi atau bagaimana kita terkoneksi dengan konsumen, apakah ada emailnya, apakah ada chatnya. Saya pikir kalau skala kecil sudah cukup itu. Jadi tidak usah masuk ke accounting-nya. Nah, accounting-nya nanti itu nanti kita kelola tersendiri transaksinya, maksud saya ya, transaksi keuangannya tidak usah tampil di website. Jadi kita hanya di internal saja. Bila mana terjadi transaksi atau pemesanan by online ya bisa saja kan lewat chat atau lewat email. Nah, nanti di situ diarahkan mau transfernya seperti apa. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Masih ada yang mau bertanya terkait dengan materi hari ini? Kalau tidak ada, bisa ditampilkan videonya semua. Bisa ditampilkan videonya semua. Ya, tolong ditampilkan semua videonya supaya kita ambil gambar. Setidaknya saya juga lihat ternyata ada di orangnya. Ya. Ada ini yang Irma Lestari, Indah Siwardani, Rian, kemudian Ahmad Muas. Bisa ditampilkan karena kita juga tidak terlalu banyak ini. Sulfiana. Ya. Oke, kita foto bareng ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kita tunggu dulu Irma, kayaknya mau pasang video juga ini. Irma Lestari.
2, 3. Oke. Oke. Saya tanya lagi sebelum saya close. Masih ada yang mau didiskusikan sebelum saya akhiri? Cukup ya? Cukup ya? Tuh, kalau memang tidak ada bertanya, jadi ya. Tidak ada lagi ya? Oke. Karena ini kelas terakhir saya, atas nama pribadi, saya Sofyan, mohon maaf sekali jika ada salah-salah kata selama program KMM ini. Saya atas nama pribadi sekali lagi mohon maaf. Tidak ada maksud untuk menggurui adik-adik mahasiswa semua, tapi lebih kepada kita sharing. Mungkin ada yang saya tahu, adik-adik belum sampai. Begitupun sebaliknya, ada mungkin adik-adik mungkin lebih banyak tahu daripada saya, tapi karena malu jadinya di silent terus. Ya tapi nggak apa-apa. Itulah dunia ini apa? Kalau kita daring seperti ini, kadang kita karena faktor tempat mungkin yang tidak memungkinkan untuk tampilkan juga video, itu kita maklumi semua. Sekali lagi atas nama pribadi saya mohon maaf. Terima kasih sudah bergabung di beberapa sesi di kelas saya juga sebelumnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bisa ditambahkan ke room 2, Pak? Saya dari PD2, Pak, tadi sempat keluar karena pengaruh jaringan. Boleh. Iya. Iya, Pak. Tidak ada tulisan break room-nya di sini, Pak. Di PD2 ya? Saya, Pak. PD2 ya? Iya, Pak. Tadi sempat keluar di room-nya, Pak. Makanya gabung di sini untuk Oke. Saya infokan ke grup ya. Oke. Makasih ya waktunya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.